Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diah Wulandari, saya mahasiswa PBG Prajabatan 2022 dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan mengenai perjalanan pendidikan nasional. Yang pertama yaitu perjalanan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu pendidikan sebelum kemerdekaan, pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan, dan pendidikan setelah kemerdekaan. Selanjutnya, pendidikan menurut eranya. Yang pertama, pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan. A. Pendidikan zaman Hindu-Buddha. Ciri pendidikan pada periode kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia antara lain bersifat informal karena proses belajar mengajar tidak melalui institusi yang formal. Berpusat pada religi, yaitu ajaran agama Hindu dan Buddha. Aristokratis di mana pendidikan hanya diikuti oleh segolongan masyarakat saja, yaitu para raja dan bangsawan. Yang terakhir, pengelola pendidikan adalah kaum Brahmana untuk agama Hindu dan para biksu untuk agama Buddha. B. Pendidikan zaman kerajaan Islam. Yang pertama, pendidikan masjid, langgar, dan surau. Pengajaran-pengajaran di langgar merupakan pengajaran permulaan. Apa yang diajarkan di langgar merupakan pelajaran agama dasar, mulai pelajaran dalam huruf Arab, tapi tak jarang pula dilakukan secara langsung mengikuti guru dengan menirukan apa yang telah dibacakan dari kitab Al-Quran. Tujuan pendidikan dan pengajaran di langgar adalah murid dapat membaca dan lebih tepat melakukan menurut irama tertentu seluruh isi Al-Quran. Yang kedua, pendidikan pesantren. Keberagaman pesantren khususnya di Jawa tidak bisa dilepaskan dari peran Wali Songo. Dakwah Wali Songo berhasil mengislamkan Jawa karena metodenya mengombinasikan aspek spiritual, Islam, dan mengakomodasikan tradisi masyarakat setempat. Mereka mendirikan pesantren sebagai tempat dakwah Islam sekaligus sebagai proses belajar mengajar. Yang ketiga, pendidikan madrasah. Kemunculan madrasah erat hubungannya dengan sosok seorang menteri dari dunia Arab bernama Nizam el-Mulk. Sebagai pendiri lembaga pendidikan madrasah, tokoh ini mengadakan pembaruan dengan memperkenalkan sistem pendidikan yang bermula bersifat murni teknologi dan menambah ilmu-ilmu yang bersifat keduniawan seperti astronomi dan ilmu obat-obatan. Selanjutnya, pendidikan yang berlandasan kepentingan penjajah. Di sini ada 4 zaman. Yang pertama yaitu zaman VOC. Yang kedua, zaman Hindia Belanda sebelum abad 20. Yang ketiga, zaman kolonial Belanda. Dan yang terakhir, zaman penduduk Jepang. Selanjutnya, pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan. Yang pertama ada Gerakan Pendidikan Muhammadiyah tahun 1911. Yang kedua, Perguruan Taman Siswa pada tahun 1922. Yang ketiga, INS Kayu Tanam 1926. Dan yang terakhir, Pendidikan Ma'arif pada tahun 1916. Selanjutnya yaitu pendidikan setelah kemerdekaan. Di sini ada 3 karakteristik. Yang pertama, pembelajaran terpusat pada guru. Kedua, pembelajaran hanya fokus kepada standar kompetensi minimum. Yang ketiga, keterbatasan kompetensi pedagogik pendidik. Ki Hajar Dewantara merupakan sosok yang berjasa dalam pendidikan di Indonesia. Beliau adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan, seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi ing ngarsa sang tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Ki Hajar Dewantara dalam sistem Among memiliki konsep dasar dua sandi, yaitu pertama, kodrat alam. Kodrat alam merupakan batas perkembangan potensi kodrati anak dalam proses perkembangan kepribadian. Kedua, kemerdekaan yang mana kemerdekaan mengandung arti hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan syarat tertib damainya hidup di dalam bermasyarakat. Ki Hajar Dewantara mengajukan konsep Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan merupakan 3 sarana utama pendukung dalam pendidikan, khususnya terhadap anak. Tripusat pendidikan tersebut meliputi yang pertama yaitu rumah atau keluarga, sekolah atau guru, masyarakat atau lingkungan. Argumentasi gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan yang ideal menurut saya yaitu pendidikan yang berpusat pada peserta didik, sehingga mereka dapat mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam penggunaan teknologi. Saat ini, pendidikan di Indonesia sudah mulai disempurnakan dengan adanya kurikulum merdeka. Saya setuju dengan pendapat Ki Hajar Dewantara mengenai bakat dan keadaan peserta didik tidak perlu diseragamkan, karena setiap peserta didik memiliki minat dan bakat yang berbeda. Sehingga kita tidak boleh menyamaratakan kemampuan peserta didik. Tugas kita sebagai calon guru profesional adalah memfasilitasi dan mendukung setiap minat dan bakat yang dimilikinya. Apa praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan? Saat ini, masih ada beberapa belenggu kemerdekaan peserta didik dalam praktik pendidikan. Salah satu belenggu saat ini yaitu dalam kurikulum 2013, peserta didik tidak dibebaskan dalam mengeksplor diri. Namun, pemerintah Indonesia telah mencoba untuk terus menyempurnakan pendidikan di Indonesia. Salah satunya dengan adanya kurikulum merdeka yang saat ini mulai ditetapkan. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran berpusat pada anak. Pendidikan karakter juga difokuskan dalam kurikulum ini. Adakah model-model pendidikan saat ini yang Anda lihat dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik? Menurut kami, model-model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu peserta didik yaitu memberi ruang untuk siswa dalam mengembangkan potensi, memfasilitasi guru untuk meningkatkan profesional dalam mengajar, yang terakhir memberi inovasi dalam pembelajaran. Berdasarkan poin di atas, menurut saya dirasa cukup untuk melepaskan belenggu pendidikan nasional. Poin-poin tersebut menurut saya sesuai dengan kurikulum yang dirancang saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberi ruang siswa-siswa untuk mengeksplor kemampuannya atau potensi dalam bidang yang ia pilih. Memfasilitasi siswa dalam kegiatan proyek dan berbasis budaya. Di sisi lain, pemerintah sudah memaksimalkan tenaga pendidik di Indonesia dalam meningkatkan profesi keguruan. Salah satunya membuat PPG Prajabatan. Inovasi pembelajaran juga sangat diperlukan dalam memaksimalkan pembelajaran di kelas. Apa yang Anda tawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik? Menurut saya, model pendidikan yang dapat melepas belenggu dan memerdekakan peserta didik yaitu menggunakan pembelajaran berbasis proyek berorientasi pada kompetensi abad 21. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.